Baik, perkenalkan nama saya Benediktus Delbanua dengan NIM B1B121065, program studi program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi tahun 2022. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah eh, materi tentang konsep-konsep birokrasi menurut para ahli. Nah, baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, pemikiran pertama itu menurut Max Weber. Nah, menurut Max Weber, birokrasi merupakan cara paling efisien untuk mendirikan organisasi, administrasi, dan korporasi. Max Weber melihatnya sebagai solusi yang jauh lebih baik untuk penataan daripada yang tradisional. Birokrasi patrimonial berbeda dengan tipe rasional, terutama karena pejabat yang bekerja tidak bebas dibanding orang-orang yang diangkat secara kontraktual. Weber menemukan contoh-contoh tersebut dalam Imperium Romawi terakhir, di negara Mesir kuno, dan dalam Imperium Bizantium. Menurut Weber, hakikat gagasan birokrasi patrimonial adalah keberadaan suatu badan tertentu. Konsep tentang pejabat merupakan dasar bagi konsep mengenai birokrasi. Hal ini diperkuat dengan seringnya Weber menggunakan beantentum atau staf pegawai sebagai suatu alternatif bagi birokrasi dalam berbagai kesempatan. Kemudian Weber menekankan mengenai ciri-ciri organisasional tertentu yang mengungkapkan bahwa prosedur pengangkatannya merupakan konsep umum birokrasi, bukan hanya merupakan gagasan mengenai kelompok, akan tetapi tindakan yang berbeda. Kemudian pemikiran kedua yaitu menurut Karl Marx. Nah, menurut Marx, ia tidak terlalu banyak menyinggung soal birokrasi, namun konsep tentang birokrasi berhubungan dengan negara. Karena dalam hal ini, Marx menganggap bahwa birokrasi sama halnya dengan negara. Dalam pandangan Marx tentang negara, kita bisa melihat bahwa ia menganggap pada hakikat negara adalah negara kelas, yaitu negara secara langsung atau tidak langsung juga dikuasai oleh orang-orang yang menguasai bidang ekonomi. Kemudian menurut Marx, negara bukanlah lembaga di atas masyarakat yang bertindak secara pamrih dan bersifat netral demi kepentingan umum, namun sebagai alat di tangan para pemilik modal untuk mempertahankan kekuasaannya. Marx memperkenalkan gagasan birokrasi dalam kritiknya terhadap konsepsi Hegel tentang kekuasaan eksekutif negara. Dalam filsafat hak tahun 1821, Hegel mengemukakan bahwa negara adalah kendaraan kepentingan umum, berbeda dari kepentingan terpisah dan khusus anggota masyarakat sipil. Marx setuju dengan Hegel bahwa para birokrat adalah pilar utama kelas menengah. Tetapi ia bertanya organisasi macam apa yang bisa dimilikinya jika bergantung pada keseimbangan kepentingan yang saling bertentangan antara pejabat dan kelompok istimewa lainnya. Menurut Marx, birokrasi mengubah instrumen yang dikuasai dan dijalankan oleh kelas berkuasa untuk mengamankan kepentingannya. Justifikasi dan eksistensi dari birokrasi sepenuhnya tergantung pada kelas yang berkuasa. Kemudian pemikiran selanjutnya yaitu pemikiran Robert Michel. Robert mengemukakan tentang hukum besi oligarki, yaitu kecenderungan dominasi oleh minoritas, yaitu para elit dalam tubuh birokrasi partai politik, di mana para elit ini memiliki jumlah yang kecil, namun mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan arah kehidupan bersama. Birokrasi dibutuhkan untuk eksistensi negara modern. Negara modern membutuhkan birokrasi yang besar karena melalui ini kelas politik yang dominan mengamankan dominasinya. Untuk tujuan ini, negara memasukkan sebanyak mungkin kebutuhan mereka dengan membuat sebanyak mungkin posisi pejabat. Kemudian Robert mengatakan juga bahwa birokrasi menjadi sumber kekuatan bagi kelas politik yang dominan. Sumber keamanan bagi sebagian besar kelas menengah, tapi sumber tekanan bagi masyarakat lainnya.
Sekelompok elit yang mempunyai kekuasaan yang besar, meskipun sedikit dalam hal jumlah, dapat digambarkan dalam bentuk piramida, di mana rakyat jelata duduk di lapisan paling bawah, sementara elit duduk di lapisan paling atas, yang meskipun secara mutlak kalah jumlah, namun menjadi kelompok eksklusif yang sulit dijangkau. Robert Michel juga mengartikan bahwa birokrasi ini sebagai hukum besi di setiap bentuk organisasi, dan secara alamiah kekuasaan akan jatuh ke tangan sejumlah kecil pimpinan. Hal tersebut mendorong menjadi birokratis dan terkadang konservatif. Kekuasaan oligarki yang terbentuk dalam partai politik akan terbawa ke dalam pemerintahan. Pengambilan keputusan akan berada di tangan segelintir elit yang berusaha di dalam. Kemudian pemikiran yang terakhir yaitu pemikiran menurut Gaetano Mosca. Nah, Gaetano ini membagi semua pemerintahan menjadi dua tipe, yaitu pertama tipe feodal dan birokratis. Nah, dia membagi ini berdasarkan kelas yang memerintah. Dalam sistem pemerintahan feodal, kelas yang memerintah adalah kelas yang sederhana yang memonopoli fungsi-fungsi ekonomi, politik, militer, dan administrasi. Setelah masyarakat berkembang menjadi lebih kompleks dan mempunyai fungsi terpisah satu sama lain, maka pemerintah dijalankan oleh birokrasi, yaitu sekelompok pejabat yang digaji. Kemudian dalam negara birokrasi, tipe pemerintahan memiliki kekuatan lebih banyak daripada yang diatur pada negara feodal. Tapi kekuatan ini dipegang oleh personal. Masyarakat lebih banyak di bawah kontrol personal dibandingkan pemerintahan. Sekian dan terima kasih. Baik, demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.